Beloved, welcome to Rock Samarinda. Masih dalam rangkaian perayaan 17th Anniversary Rock Samarinda yang bertepatan juga dengan Hari Pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita bersama datang beribadah sebagai ungkapan ucapan syukur kita atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan selama 17 tahun yang telah kita lalui. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Namun, sebelum kita memulai ibadah ucapan syukur 17th Anniversary Rock Samarinda ini, mari sejenak kita saksikan informasi gereja dalam Rock News berikut ini. Baptisan selam akan kembali dilakukan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WITA. Bagi Anda yang belum dibaptis selam, mari segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Info selengkapnya dapat menghubungi Pastor Yopi Susanto. Di hari yang penuh sukacita ini, kami juga ingin mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary bagi Anda yang merayakannya di minggu ini. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Untuk membawa persepuluhan serta memberikan persembahan secara online dapat melalui nomor rekening berikut ini. Atau silakan scan kris berikut ini. Rock Beloved, kini saatnya kita merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah syukur 17th Anniversary Rock Samarinda hari ini. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Enjoy the service. Shalom, selamat hari ulang tahun ke-17 Rock Samarinda. Dan saudara masih ingat saya waktu pembukaan gedung baru saya bilang ada bukan wanita Samaria, khotbah saya tentang wanita Samarinda. Dan saya bersyukur bahwa jemaat ini melalui segala macam ancaman, segala macam yaitu saudara kehalangan bertumbuh dewasa. Sebab saudaraku, tanpa ada tekanan tidak akan ada pertumbuhan, ya. Jadi selamat
kepada Bapak Pendeta Pohan Harliman, Ibu Santi, dan para pemimpin yang saya lihat bangkit dari Samarinda, dari Tenggarong dan sekitarnya. Sekiranya Tuhan memakai kalian, mengurapi kalian, dan mengutus kalian. Teruslah beritakan Injil, jangan takut. Karena kalian pernah mengalami ditolong Tuhan. Kiranya Tuhan melanjutkan kebaikannya atas saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ulang tahun yang ke-17 Rock Samarinda. Wow, perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Amin. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua pujian, semua mazmur doa kami, bahkan kebanyakan firman yang kami dengar, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Ku datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, biar yang bernafas memuji-Mu. Eli sisi mana suaranya bagi Tuhan? Senap hatiku menyembah-Mu, senap jiwaku memuji-Mu, seluruh hidupku memuja-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Give praise to the Lord, the highest.
the highest, give praise to the King. The highest, the highest, the highest, the highest, give praise to the Lord. The highest, the highest, the highest, give praise to the King. The highest, the highest, the highest, give praise to the Lord. The highest, the highest, the highest, give praise to the King. Senang hatiku menyembahmu, senang jiwaku memujimu, seluruh hidupku memujamu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Senang hatiku menyembahmu, senang jiwaku memujimu, seluruh hidupku memujamu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Senang hatiku menyembahmu, senang jiwaku memujimu, seluruh hidupku memujamu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Raja segala raja, hanya bagi Tuhan tiada sepertimu, pencipta segalanya. Nyanyikanlah pujian, sorakan kebenaran. Tiada sepertimu, pencipta segalanya. Nyanyikanlah pujian, sorakan kemenangan. Kemenangan bagimu, keagungan milikmu. Beri hormat dan sembah puji bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan bagimu, keagungan, keagungan. Kami nyatakan dari tempat ini Tuhan, kami beri hormat, beri hormat dan sembah puji bagi Yesus.
bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, Raja segala raja. Semua pujian bagi Raja segala raja. Amin. Yes. Ini sukacita kami Tuhan. Kau hadir di sini. Oh. Hari ini ku bersuka tuh kebangkitanmu. Kau bebas yang kau selamatkan hidupku. Oh. Saat ini kemenangan jadi bagianku. Ku nyatakan Kaulah Raja yang berkuasa selamanya. Tiada yang sebanding denganmu. Kuasa maut telah dikalahkan. Semua umatmu kan bersorak dan bersujud menyembahmu. Dia berkuasa, Dia berjaya di bumi di surga. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia berkuasa, Dia berjaya, Yesus namanya. Lebih hidup, pengharapan, damai sejahtera. Hari ini ku bersuka tuh kebangkitanmu. Kau pembebas yang kau selamatkan hidupku. Oh, oh. Saat ini kemenangan jadi bagianku. Ku nyatakan Kaulah Raja yang berkuasa selamanya. Tiada yang sebanding denganmu. Kuasa maut telah dikalahkan. Semua umatmu kan bersorak dan bersujud menyembahmu. Dia berkuasa, Dia berjaya di bumi di surga. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia berkuasa, Dia berjaya, Yesus namanya. Lebih hidup, pengharapan, damai sejahtera. Dia berkuasa, Dia berjaya di bumi di surga. Kubur kosong
kita. Sebab dia tempat perlindungan dan persahabatan kita dan perlindungan kita dan kemenangan kita. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Kau sumber kemenangan kami dan tinggikan kami, Yesus. Kami datang bersorak, tinggikan nama-Mu, Engkau yang terhebat. Kuasa maut dikalahkan, dan Kau buktikan, Kau bangkitkan hidup. Kami nyanyikan kemenangan kami Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan Bagi Raja mulia. bagi Raja mulia. Yesus Allah perkasa, Dia Alfa dan Omega, menara perlindungan bagiku. Penebusku yang hidup dan tiada tertandingi, Kau Tuhan kemenanganku, Yesus Raja selamanya. Oh Raja kami selamanya. Terima kasih untuk kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Serukan haleluya. Kami datang bersorak, tinggikan nama-Mu, Engkau yang terhebat. Kuasa maut dikalahkan, dan Kau buktikan, Kau bangkitkan hidup. Kami nyanyikan kemenangan kami Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan Bagi Raja mulia. bagi Raja mulia. Yesus Allah perkasa, Dia Alfa dan Omega, menara perlindungan bagiku. Penebusku yang hidup dan tiada tertandingi, Kau Tuhan kemenanganku, Yesus Raja selamanya. Yesus Allah perkasa, Dia Alfa dan Omega, menara perlindungan bagiku. Penebusku yang hidup dan tiada tertandingi, Kau Tuhan kemenanganku, Yesus Raja selamanya. Bersuka kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus Allah perkasa, Dia Alfa dan Omega, menara perlindungan bagiku. Penebusku yang hidup dan tiada tertandingi, Kau Tuhan kemenanganku, Yesus Raja selamanya. Yesus Allah perkasa, Dia Alfa dan Omega, menara perlindungan bagiku. Penebusku yang hidup dan tiada tertandingi, Kau Tuhan kemenanganku, Yesus Raja selamanya.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami masuk hadirat-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami membawa korban syukur kami di hadapan tata kekudusan-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk 17 tahun anniversary Rock Samarinda ini. Kami dapat terbang tinggi seperti Raja Wali. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, oleh karena tuntunan-Mu, dan oleh karena didikan-Mu bagi keluarga Rock Samarinda. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap musim kehidupan, buat setiap proses yang kami lalui. Karena kami tahu itu mendatangkan kebaikan dan kedewasaan bagi kami. Kami melewati semua yang tak mungkin karena Engkau yang memberikan kami kekuatan dan anugerah itu. Sebab Engkaulah master of breakthrough kami. Terobosan-terobosan, kemenangan dan kemenangan telah tersedia bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang layak dipuji dan disembah. Saat ini Bapa, kami bersepakat hati bersama-sama melangkah naik ke next level, langkah kedewasaan yang dipimpin oleh Roh-Mu dan kebenaran-Mu. Dan saat ini juga kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan tata kekudusan-Mu. Dengan sukacita kami memberi persembahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buatlah hati ini menjadi hati yang mudah diajar oleh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati juga Bapa, Pastor Jonathan. Kiranya hikmat marifat-Mu turun atas kehidupannya. Kiranya dia menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami semua. Kami bersepakat hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Rock Beloved, dalam ibadah ucapan syukur 17th Anniversary Rock Samarinda hari ini, kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina dari Melbourne. Mari kita menyambut setiap message yang disampaikan sebagai sebuah tuntunan untuk kita melangkah dalam iman dan pengharapan untuk naik lebih tinggi menuju level selanjutnya. Namun sebelumnya, mari kembali kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high.
song forever. If I sing the song forever and amen, as the angels cry, holy, for creation's right, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, for creation's right, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Holy, for creation, holy, you are lifted high, holy, holy forever, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Oh, you are holy, Lord. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang akan datang. Kudus, kuduslah Tuhan, kami umat-Mu menyembah di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kudus, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi kami bait kudus-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau Allah yang perkasa, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus,
Tuhan, kami umat-Mu menyembah-Mu, bersujud di hadapan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Semua suku bangsa kan mengagungkan nama-Mu. Kudus, 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 Kau Raja kemuliaan. Kau layak disembah. Yesus, oh Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini pujian kami Tuhan, orang-orang yang menang, orang-orang yang dimerdekakan. Ini pujian kami Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu mulia. Agung Engkau Tuhan dan Rajaku.
You will always be holy, holy forever. Kau hadir di sini Tuhan. Shamana takes. Hibibidi kim rata kamana hase. Yeramona sikilai biwika. Oribidi kita kamana she. Yes, kekudusan-Mu Tuhan. Yes. Really accomplish it. Oh, kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih di tengah-tengah umat-Mu. Yes. Beli kami syarana-Mu. Yes. Beli kami laisi. Engkau sedang berurusan dengan setiap pribadi kami. Beli di kami syanana takayasi. Oh yes Lord, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Oh, Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kami yang percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau peduli bagi kami. Kami tahu Engkau ada dan bekerja walau tanpa kami melihat dengan mata kami. Yes. Tapi firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Dan apa yang Tuhan janjikan bagi kami, iya dan amin, tergenapi di dalam hidup kami. Oh, hibidi kami dinaya selama takkan. Ada firman yang berdaulat, berkuasa, dilepaskan di tempat ini sesuai dengan kebutuhan umat-Mu Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, ya berdaulatlah penuh, ambil alih penuh atas tempat ini, atas hidup kami. Yeah. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu itu adalah ibadah kami yang sejati. Ya Yashir. Haleluya. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Lebih lagi. Ya nama Yashir. Yes, God.
pribadimu Tuhan. Control and dominion, all power and positions, your hand stands above them all. Lebih lagi, come on, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, your powers and positions, your name stands above. LDCC, come on, your name, come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Control and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Control and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Control and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels hear your people say, yes. The angels sing.
Tuhan layak untuk disembah. Gak ada yang lebih indah daripada itu. Dia layak. Ya, gak apa-apa. Saudara boleh duduk sekarang, it's alright. Ya, saya maunya begini aja terus, gak usah khotbah kan. Iya sih, harusnya. Ya. Ada yang lebih penting dari khotbah sih, harusnya. Dan saya kira ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Nah, saya terpaksa harus melupakan apa yang saya persiapkan. Jadi apa boleh buat? Let's go by faith. Oke. Yuk kita bahas 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. As a part of our title, Elevate. Kalau kita berbicara tentang elevate, tadi pagi kita bahas dari sisi Tuhan. Tuhan mengajak kita naik ke atas. Tapi kalau dari pihak kita, elevate itu adalah sebuah bentuk pertumbuhan. Bukan cuma di dalam pemahaman, tetapi di dalam strategic and power. Di dalam strategi dan juga kuasa yang Tuhan mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Dan berharap kita bisa juga kembali dengan definisi-definisi yang baru terhadap apa itu kekudusan, apa itu berdiri di depan Tuhan. Hal-hal yang sudah merupakan hal yang biasa kita ketahui, tapi mungkin kita tidak mengerti apa maksudnya. Jadi mungkin saya berharap malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang bisa menolong kita untuk hidup dalam hidup yang bertambah dan bertumbuh. Coba kita baca 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Itu kata kuncinya yang saya mau katakan kepada saudara. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Elevation atau pertumbuhan kita untuk naik ke atas seperti yang Tuhan katakan, itu bertujuan sampai ketaatan kita menjadi sempurna. Itu tujuannya. Sampai ketaatan kita menjadi apa? Sempurna. Jadi di Alkitab ada 3 level ketaatan. Kalau saudara pelajari Alkitab, kalau saudara lihat ketaatan itu ada 3 level ketaatan. Level yang pertama, ketaatan yang pertama adalah kita semua adalah orang yang terus belajar taat. Artinya saya masih belajar taat, saudara pun masih belajar taat, dan proses pembelajaran ini kita lewati melalui penderitaan-penderitaan, melalui hambatan-hambatan, melalui tantangan-tantangan, melalui banyak strife, pergumulan dalam kehidupan ini. Di situ kita belajar taat. Sebab ketaatan tidak dipelajari dengan mulus. Betul kan? Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan di lautan yang teduh. Pelaut yang tangguh dihasilkan oleh apa? Badai, ombak besar, angin, dan seterusnya. Mereka dibesarkan dengan cara seperti itu. Sama dengan ketaatan kita. Ketaatan kita tidak dilahirkan atau tidak diperkuat oleh sekedar kehidupan yang nyaman. Bahkan kenyamanan membunuh ketaatan. Itu terbukti dan itu terlihat di dalam sejarah kehidupan kekristenan. Yesus, kita baca ayat ini di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 berkata, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar untuk menjadi taat. Itu lewat apa? Dari apa yang telah dideritanya. Jadi belajar taat simple. Kita belajar taat dari tekanan-tekanan
dari masalah-masalah, dari persoalan-persoalan, dari semua yang kita hadapi. Disitulah kita masuk pada sekolah ketaatan. Jangan menggerutu ketika tantangan datang. It's a chance for you to grow. Itu kesempatan buat kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam ketaatan. Apa artinya ketaatan? Ketaatan artinya adalah dengar dan lakukan. Ketaatan itu adalah jalan para raja. Raja dilatih untuk instruksi. Raja dilatih untuk melakukan precisely seperti yang dikatakan oleh hukum, regulation, peraturan. Raja tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh. Karena hukum adalah pribadinya. Dia melanggar hukum, dia merendahkan pribadinya. So the king ways is the ways of obedience. Makanya Yesus sebagai raja, dia belajar lewat ketaatan. Dia mengalami penderitaan supaya dia belajar taat. Itu simple sekali. Yang kedua, level kedua dari ketaatan. Ketika ketaatanmu mulai inspirasikan orang lain juga untuk taat. Ayat yang ke-9 kita baca Ibrani pasal yang ke-5. Satu ayat setelah ini. Dan sesudah ia mencapai apa? Kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang apa? Taat kepadanya. Yesus karena dia mentaati, dia kemudian menjadi inspirasi bagi orang-orang yang taat pada dia. Hari ini kita ada di sini karena kita terinspirasi oleh Yesus yang taat sampai mati. Betul nggak? We are all inspired by him. Dia kemudian menunjukkan jalan. Dia menjadi seorang yang menjadi paradigma ketaatan. Mau lihat ketaatan? Lihat Yesus. Jelas, ditulis di Alkitab. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Mengambil kita semua. Merebut kita semua. Orang menganggap ketaatannya sebagai bentuk pemberontakan. Tapi ketaatannya telah menjadi penebusan buat kita sekalian. Dia mati untuk ambil kita. Why? Karena ketaatannya sekarang telah menjadi inspirasi buat kita sekalian. Buat apa kita kemudian berkorban? Buat apa kita kemudian beri waktu kita? Buat apa kita beri hidup kita? Karena Yesus inspirasikan terlebih dahulu. Dia taat kepada Bapa, mempersembahkan hidupnya di kayu salib untuk kita. Wow, what an inspiration. Itu inspirasi yang dahsyat. Tapi ini setelah kita yang paling luar biasa yang tadi ditulis. Kalau ketaatan kita telah menjadi sempurna, ini ketaatan yang ditulis di ayat yang kita baca tadi. Di 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6. Level yang ketiga adalah ketaatan yang sempurna. Nah ini level yang harus kita masuki. Ini level yang sudah saatnya gereja yang dewasa masuk pada level ini. Gereja yang bertumbuh masuk pada level ini. Apa yang dimaksud dengan ketaatan yang sempurna itu? Adalah waktu kita mengalahkan kedurhakaan. Waktu kita mengalahkan kedurjanaan. Waktu kita mengalahkan kejahatan. Kalau saya pakai bahasa ini. Waktu kita mengalahkan sistem dunia ini. Saya ulangi lagi. Waktu kita mengalahkan apa? Sistem dunia ini. Kalau saya tanya pada saudara, apa arti kekudusan? Apa arti kudus? Kudus itu punya, di Alkitab hanya 2 kata kan. Bahasa Ibrani menggunakan kata kados. Kudus. Arti kados simple. Arti kados simple. Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu arti kudus. Separated unto God. Kita dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Itu kudus dalam terjemahan bahasa Ibrani. Kados. Tapi kalau kudus di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hagios atau hagiasmos. 2 kata itu dipakai. Kata itu punya pengertian begini. Tidak tercampur dengan dunia. Makanya tadi saya minta, ada yang masih bawa Alkitab buku enggak? Haleluya, saudara, modern sekali ya. Tapi saya semangat membaca Alkitab buku itu sampai baca sampai kamusnya. Jadi kalau baca Alkitab seluruhnya sampai kamus boleh. Saya cari arti kudus di belakang Alkitab itu. Tahu enggak arti kudus? Tidak tercampur dengan dunia. Why is it? Kenapa arti kudus seperti itu?
Karena memang implikasi kata kudus di Alkitab itu punya pengertian terpisah. Bukan berarti kita tidak ada di dalam dunia. Hei, kita semua diutus di dalam dunia. Udah, enggak usah menangis kalau sudah dianiaya di dunia. Enggak usah enggak usah merasa kasihan banget kita di dunia. Enggak, sudah diutus oleh Bapa, merupakan kehendak Bapa, sudah dimasukkan ke dalam dunia ini. Tuh. Tapi jangan duniawi. Beda dunia. Beda duniawi. Dunia adalah sistem. Duniawi itu adalah sifat-sifat yang dimiliki dalam sistem dunia itu. Nah, terpaksa belajar sistem dari kita hari ini. Sebab ini penting buat kita ketahui. Banyak pebisnis betul-betul mereka ada orang bisnis yang betul-betul kemudian mereka lumpuh, tidak bisa bergerak. Karena mereka nggak tahu sistem yang dipakai di dunia ini. Dituduh mereka kompromi lah, dituduh mereka apalah. Saya mengajar kingdom ekonomi, saya beritahu buat mereka bahwa dunia ini punya sistem. Dan kalau kamu masuk dalam sistem itu, kamu harus cerdik. Bukankah Yesus yang berkata, cerdik seperti merpati? Salah. Tulus seperti merpati? Cerdik seperti apa? Tapi siapa yang suruh itu? Yesus. Bahkan Yesus kritik anak-anak terang sambil berkata begini. Sebab anak-anak terang tidak itu secerdas. Tidak shrewd seperti anak-anak dunia. Yesus kritik. Karena mengapa? Kita tidak pandai mengelola. Kalau kita dibingungkan dengan hal tersebut. Tapi kalau kita tahu sistem, kita tahu bahwa kita ada dalam dunia ini, tetapi kita hidup bukan dengan cara hidup duniawi. Kita ada di dunia ini, kita tidak berjalan dengan cara duniawi. Kita berjalan dengan kuasa Allah. Makanya Paulus bilang, coba kita kembali ke ayatnya yang ketiga. Coba kita balik ayat yang ketiga, coba kita baca. Memang kami masih hidup di dunia. Haleluya. Siapa hidup di dunia, masih hidup di dunia? Puji Tuhan. Oke? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kata dunia itu bukanlah tempat, tapi sistem. Bumi adalah tempat, dunia adalah sistem. Sudah lihat saya? Ya betul. Itu betul. Bumi ini tempatnya. Bumi ini milik Allah. Dunia adalah sebenarnya dunia itu adalah sistem Allah berikan kepada manusia untuk memperluas, mengembangkan, memperkaya bumi ini. Tapi manusia jatuh dalam dosa, iblis berebutnya dari manusia. Jadi iblis kemudian menjadi penguasa dunia. Kekuasaan itu sebelumnya dimiliki oleh siapa? Manusia. Betul ya? Di Kingdom Theology kita belajar bahwa iblis saja mengakui bahwa kekuasaannya atas dunia ini bukan milik original. Tapi dia terima dari siapa? Ya, pasti dari Adam. Kita baca ayatnya lah. Supaya yang belum tahu mengetahuinya, yang sudah tahu diulangi. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang keenam, itu ditulis. Kemudian iblis membawa Yesus satu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya. Terus kemudian dia berkata, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi iblis bilang, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi dia bukan pemilik original, dia juga terima dari orang lain. Dari siapa dia terima itu? Dari Adam, waktu Adam jatuh dalam dosa. Nah, mengapa kita perlu belajar ini? Sebab kita tidak akan mungkin menang dalam ketaatan kita kalau kita tidak paham ini. Oke, kita kembali sekarang ke kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10 tadi. Kami ada di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi kalau duniawi itu menunjuk pada sifat-sifat dunia. Jadi dunia, sistem dunia ini punya sifat. Saya tunjukkan pada saudara. Apa sifatnya?
Kalau saudara lihat kata dunia itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata flesh. Sarkikos, sarks. Cek aja. Kata di bawah itu adalah daging. Ya itu daging. Sebab dunia itu isinya daging. Jadi kelihatannya kata dunia itu tidak berurusan dengan apa? Tempat. Tapi berurusan dengan sistem, karakter, budaya, sifat-sifat, dan cara hidup. Betul ya? Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Coba kita pergi ke situ. Janganlah kamu mengasihi apa? Yang dimaksud ini bukan tempatnya. Yang dimaksud ini adalah sistemnya, budayanya, cara hidupnya, dan seterusnya. Betul ya? Janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Sudah? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, sarks. Itu tadi yang dipakai bahasanya di 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga dan keempat. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dunia. Jadi itu sistem. Saudara-saudara sekalian, kita ini waktu dilahirkan kembali, kita tidak lagi berada di bawah pemerintahan sistem dunia. Kita dipindahkan pada sistem kerajaan terang. Jadi penebusan Yesus itu memindahkan kita dari sistem dunia kepada sistem kerajaan Allah. Kita tidak lagi ada di bawah kekuasaan kerajaan di angkasa itu. Kita sudah dipindahkan. Dulu memang kita dari situ. Siapa yang percaya kita dulu dari situ? Yang tidak percaya bahwa kita dulu dari situ? Yang tidak tahu bahasa Indonesia. Sudah tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Bahwa memang kita dulu dari situ. Kita gereja yang berkuasa ini. Ya, gereja yang powerful ini. Tadinya berasal dari situ. Kita baca ayatnya supaya sudah tahu. Ini penting sekali sudah ketahui ini. Oke, kita baca. Efesus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Coba kita lihat ayatnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi gini, jemaat di bumi ini kepalanya Yesus di sorga. Tapi segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Siapa kaki Kristus? Jemaat. Karena Yesus kepala, jemaat tubuhnya. Kepala di sorga, tubuhnya di bumi. Betul? Ayat yang ke-23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan apa? Jadi kita ini kepenuhan Kristus. Kuasanya, karakternya, kehidupannya penuh dalam jemaat. Dari wajah gak setuju. Saudara keberatan dengan ide ini. Nah, itu masalahnya. Makanya kita tidak pernah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, setelah ayat ini, ayat berikutnya. Nah itu. Dia beritahu bahwa dulu, bilang dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita pikirnya ini statement biasa. Tidak, ada statement yang disebut di ayat yang kedua. Coba lihat ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu apa? Kamu mengikuti jalan apa? Kamu mengikuti jalan apa? Dunia. Jadi kita ini ada di bawah apa? Sistem dunia. Karena kita ikuti jalannya. Dia bilang ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yang adalah penguasa dunia. Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang apa? Durhaka. Jadi, siapa yang tahu artinya durhaka? Tolong angkat tangan. Ya, tolong minta LAI ganti aja. Durhaka itu memberontak. Yang kita kira durhaka cuma malin kundang.
Kan cuma itu ada anak durhaka. Enggak, durhaka itu pemberontakan. Jadi sebenarnya dibilang ini, roh itu, roh duniawi ini bekerja paling banyak pada orang-orang yang ada di dunia ini. Yang memberontak, yang menolak pemerintahan Tuhan. Jadi jelas. Makanya dia beritahu buat kita ini tadinya di situ, tapi sekarang enggak lagi. Dari mana saya tahu kita enggak lagi? Kolose 1 ayat yang ke-13, coba kita lihat aja. Run through dulu ayat-ayat ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa apa? Dan memindahkan kita. Itu kata, bilang dulu. Memindahkan. Itu translate, transferred. Kita dipindahkan dari, ini dia ini. Kekuasaan kerajaan kegelapan yang menguasai dunia. Kita ditransfer kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Oh, we are in the different system now. Sistem kita beda, tapi kita tetap diutus dalam dunia. Tapi jangan hidup duniawi. Coba tanya dulu pada dirimu. Duniawikah saya? It's a good question. Duniawikah saya? Kelihatan enggak bahwa kalau kita duniawi atau tidak? Lihat aja. Kalau 3 hal tadi di 1 Yohanes 2 ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke-16 ada di situ. Sebab apa yang ada dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari dunia. Itu jelas. Mau cek, cek aja. Coba saudara lihat diri saudara. Apakah saya duniawi apa tidak? Nah, duniawi itu bukan cara berpakaian. Bukan. Itu paling terakhir. Duniawi juga bukan model rambut. Bukan. Duniawi juga bukan genre musik. Bukan. Duniawi juga bukan soal pakai cincin mahal apa tidak. Bukan. Kalau mulai pamer, itu baru. Murah pun kalau dipamer sama salahnya dengan mahal dan dipamer. Karena isunya adalah pamer. Terus you don't know that. Bukan soal itu. Itu soal yang namanya narsisistik. Tahu narsisistik? Yang sudah kira narsis itu foto-foto. Orang yang nggak tahu narsis dulu sembarangan aja. Narsis itu bukan foto. Narsis itu mencintai diri sendiri. Tahu ceritanya nggak tentang narsis? Kalau nggak tahu saya cerita. Tahu nggak? Tahu ceritanya? Apa? Narsis itu ceritanya gini. Ada seorang anak atau seorang manusia yang juga keturunan dewa. Diminta oleh Jupiter untuk kawin dengan seorang perempuan atau seorang dewi sebenarnya ini. Yang namanya Nike, dewi cepat itu. Kan dia female gendernya. Jadi sepatu Nike saudara itu dari kata itu. Ya, tuh saudara nggak tahu kan? Nike itu berarti dewi cepat. Ya. Jadi waktu dikasih tahu narsis nggak mau. Aku nggak mau sama Nike kecepatan. Kira-kira gitulah bahasanya. Dia menolak. Jadi Jupiter hukum dia. Jupiter hukum bahwa dia tidak akan mencintai lagi orang lain. Dia hanya akan cinta dirinya. Jadi narsis itu adalah mencintai diri sendiri. Itu akar dari segala banyak dosa. Saudara jangan remeh itu. Kalau ada pada saudara, bantai. Kalau tidak dia bantai saudara. Ini benar. Mungkin saya berbicara sangat santai, tapi do not let it come to you. Jangan kasih kesempatan buat narsis. Tahu endingnya narsis kayak apa? Ini endingnya narsis. Narsis begitu cinta pada dirinya sendiri. Sampai waktu di danau, dia lihat wajahnya di air. Dia bilang cakep banget nih orang. Aku suka banget sama orang. I love this man so much. Jadi dia masuk ke dalam air. Saking cintanya dia masuk ke dalam terus sampai mati dalam air. Ya itu ceritanya. That's the story. Saudara mau begitu? Ya jangan dong. Tapi kita anggap itu biasa. Tapi itu yang dimaksud oleh Alkitab. Bahwa dunia ini punya basic is self. Kita nggak boleh
Dan Alkitab udah tulis, coba kita baca ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. So this world is actually doomed to end. Itu kira-kira kata dipakai. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berarti, bilang dulu, melakukan kehendak Allah. Katakan dulu kata itu, melakukan kehendak Allah. Kata lainnya adalah apa? Taat. Yes. Yes. Jadi memang waktu Paulus berkata, kalau ketaatanmu menjadi sempurna, kamu akan menghukum ketidaktaatan. Nanti ada satu saat di mana budaya taat menjadi budayanya kita. Sekarang yang kita miliki masih budaya pemberontakan. Berarti duniawi masih kuasai kita. Gereja masih kadang-kadang dikuasai oleh budaya pemberontakan. Bayangkan aja, perintah Yesus supaya kita pergi dan memberitakan Injil kepada segala bangsa, misi yang seperti itu. Gereja bikin apa sekarang? No. Kemarin di konferensi misi saya duduk, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma berkata pada Tuhan, ampuni pemberontakan saya bodoh. Saya tidak mengerjakan apa yang Tuhan minta. Saya mengerjakan apa yang saya inginkan. Saya cuma mengerjakan apa yang memuaskan diri saya sendiri. Saya bertobat sejadi-jadinya. But the point is clear kan. Bahwa kadang-kala kita nggak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. I love worship. I love it. Saya suka menyembah Tuhan. Tapi penyembahan tertinggi adalah ketaatan pada firman Allah. Ya, kita harusnya memiliki sukacita untuk mentaati Tuhan. Sebab dengan cara demikian, kita akan bertumbuh pada level yang berikutnya. Itulah level kemenangan. Di mana pemberontakan kita kalahkan. Pertama dalam diri kita. Tentu ketika itu sudah terjadi pada diri kita, kita punya otoritas untuk mengatakannya kepada orang lain. Itu ditulis. Makanya coba kita lihat, kita kembali ke 2 Korintus pasal 10. Coba kita lihat yang tertulis pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Kami mematahkan setiap siasat orang. Bilang dulu siasat orang. It's a scheme. Siasat itu sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Misalnya kalau saya bilang buat saudara. Gereja masih terpecah enggak sekarang? Ayo akuilah, masa enggak? Akuilah, masih ya. Masih enggak? Tahu enggak skimnya iblis? Iblis itu menggunakan cara penjajah Belanda waktu masuk ke Indonesia. Itu bahasa Latinnya adalah divide et impera. Kayak pinter banget kita menyebutkannya kan. Divide is impera. Divide is divide, pecahkan. Impera is take control, kuasai. Jadi cara iblis adalah pecahkan dan kuasai. Jadi begitu kita terpecah, dia pasti menguasai. Gak perlu pintar kita. Begitu kita mulai berkata buruk terhadap orang lain, dia datang ke situ. Makanya Paulus bilang, kita mesti tahu skimnya. Kita mesti tahu cara kerjanya. Bagaimana mengetahui cara kerjanya? Kalau kita hidup bersama dengan dia, gaya hidup kita sama dengan dia, produknya ada dalam diri kita. Ya ampun. So how? Coba kita baca ayat ini. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, 10 dan 11. Coba kita lihat dulu. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah apa? Apakah kamu apa? So Paulus bilang saya write ini untuk mau tahu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ini tingkat kesempurnaan sudah ini. Taat dalam apa? Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11. Supaya iblis apa? Jangan beroleh apa? Karena apa? Kita tahu maksudnya. Kita tahu skimnya. Kita tahu apa, skim itu apa sih? Skim itu kan ya
siasat jahat, kira-kira kayak gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu, kita diperangkap, kita dikuasai, kita dikalahkan. Bayangkan, gak sedikit orang-orang yang kelihatan berhikmat, pintar, rohani, tumbang juga. Saya yakin mereka tidak mengenal siasat iblis. Tapi ini pentingnya, kalau kita keluar dari sistemnya, kita kemudian dapat mengerti. Itu yang ditulis di 2 Korintus pasal 10 tadi. Kita tahu persis apa yang menjadi skimnya dia. Kita patahkan siasatnya. Sebab gini saudara, kalau enggak, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang matanya telah dibutakan. Kita juga tadinya buta juga kan. Coba kita baca ayatnya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga. Mungkin saudara anggap ini biasa, tapi menurut saya ini yang sedang terjadi di tetanggamu. Ini yang sedang terjadi dengan orang-orang yang kamu beritakan Injil selama ini. Dan mereka menolak apa yang kamu sampaikan. Dia bilang ini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan apa? Binasa. Kata tertutup ini loh, apa sebabnya tertutup mereka? Ayatnya yang keempat. Ya. Yaitu orang-orang yang pertama apa? Tidak percaya. Yang pikirannya telah apa? Dibutakan oleh apa? Nah, siapa ini ilah zaman ini? Itu yang disebut dengan penguasa dunia. Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Kita ada di dunia, Pak. Saudara dan saya ada di dunia. Dunia berusaha hancurkan kita. Tapi Yesus punya jaminan. Kita adalah pemenang. Nah, sekarang saya mau browsing ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat ini. Nanti besok di seminar mungkin saya akan singgung lagi lebih dalam tentang beberapa kata. Tapi yuk kita mulai lihat kata-kata ini. Memang terbanyak ayat-ayat ini muncul di Injil Yohanes. Let's browsing. Saya punya waktu 12 menit. Still on. Masih bisa. Oke. Yang pertama kita buka. Yohanes 14 ayatnya yang ke-30. Let's go through this. Yohanes 14 ayatnya yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab apa? Dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Terjemahan bahasa yang tepat, Yesus bilang gini. Penguasa dunia ini datang. But he didn't found anything in me. Artinya gini, kira-kira iblis datang, terus dia cek Yesus. Loh kok aneh? Orang ini tidak punya sesuatu yang ada padaku, ada di dalam orang ini. Tidak ada. Jadi dia kaget, who is this man? Gak ada produknya iblis dalam dirinya. Coba cek dulu. Kalau iblis datang depanmu, dia temukan produknya apa tidak? Jangan bercanda. Sebenarnya serius. Yesus undetected. Kira-kira gitu lah. Dia cek, gak ada. Siapa orang ini? Pasal 16. Pasal 16. Yesus beritahukan ayat ini. Kalau Roh Kudus itu datang. Dia akan apa? Menginsafkan dunia tentang apa? Dosa dan kebenaran serta penghakiman. Coba pasal 16 ayat yang ke-8. Tentang Roh Kudus. Kalau ia datang, Parakletos, penghibur itu, ia akan mencabut dunia akan dosa, kebenaran dan apa? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi akan penghakiman karena apa? Penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini, I want you to understand this. Kedatangan Yesus di dunia ini itu menghukum penguasa dunia. Tuh. Roh Kudus yang kerjakan itu. Setia. Kita pindah lagi. Pasal 16 ayat yang ke-33. Kata penguasa dunia ini muncul terus. Semua ini kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan.
tapi kuatkan hatimu. Aku telah apa? Aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. I can go on and on and on and on untuk beritahu pada saudara bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan. Dan cara mengalahkannya cuma satu. Mentaati kehendak Allah. Siapa saudara mentaati kehendak Allah, saudara ada di sistem yang berbeda. Saya mau cepat aja kasih tahu pada saudara. Di sistem dunia ini ada 3 hal yang mereka miliki. Saya sebut aja. Yang pertama adalah agama. Jadi agama itu ada di sistem dunia ini. Agama palsu. Agama itu adalah apa? Counterfeit dari kerajaan Allah. Agama. Saya tidak punya waktu menjelaskannya. Yang kedua, uang. Money. Money ada di situ. Uang bukan ciptaannya Tuhan, bukan. Di sorga nggak ada uang. Yang mau cari uang di dunia aja. Di sorga nggak ada. Ya, benar, nggak bisa enggak. Setelah dipikir masa sih? Ya, ini, nggak ada. Uang ada permulaannya. Uang nggak kekal, enggak. Jadi uang dimulai dari apa? Alat tukar, alat kesejahteraan, kendali sosial, alat ekonomi, alat kesejahteraan, alat penguasa. Endingnya dia menjadi kekuasaan itu sendiri. Orang menyembah uang. Di Alkitab menggunakan kata mamonas. Mamonas itu mamon yang dipersonified. Jadi uang itu sebenarnya bukan person, tapi dia dijadikan person disembah. Disembah oleh orang. Dia menjadi mamon yang disembah oleh orang. Karena dia menjadi person. Itu namanya personifikasi. Dijadikan pribadi, padahal dia bukan. Dia disembah. Bahkan Yesus bilang, yang bisa bersaing dengan dia di tahta hidup manusia hanyalah uang. Maka dia menjalankan kamu setia pada 2 tuan. Jangan kamu apa? Setia pada Tuhan dan apa? Kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Kamu harus pilih. Kalau kamu mengasihi yang satu, kamu akan membenci yang lain. Orang yang setia pada uang, benci Tuhan. Lihat aja tuh. Kalau ibadah, kelihatan. Tapi lebih daripada itu. Jika saudara izinkan itu menguasai saudara, you're in the danger ground. Apakah kita perlu uang? Kita perlu uang selama di dunia aja. Kalau sudah nggak di dunia, sudah tidak perlu uang. Tapi ada orang yang berpikir, oh di dunia dikirimin uang, kan gitu. Tidak perlu lah. Ya kan, ada yang bilang kalau kita memberi perpuluhan di dunia ini untuk bangun rumah di sorga. Itu penyembahan berhala itu. Tidak ada di Alkitab itu. Jangan percaya itu. Itu adalah ide penyembahan berhala. Enggak begitu. Kita diajar bahwa uang itu kalau kita melakukannya untuk kepentingan, dikata kunci kepentingan kerajaan Allah, dia berubah menjadi benih, ya kan? Nah, kita tidak akan bahas itu. Yang kita mau bahas adalah kalau misalnya agama, uang, dan yang ketiga adalah illegal power, itu ada di dunia ini, sihir. Orang menyihir yang lain, memanipulasi orang lain, orang ditakutkan oleh orang lain, penipuan kekuasaan, politik yang terjadi untuk menghancurkan orang lain, itu kita harus waspadai. Karena itu berasal dari apa? Dunia. Nah, 3 hal ini harus dikalahkan. Bagaimana caranya mengalahkannya? Di sistem kerajaan Allah, ada ekonomi kerajaan Allah. Ada pemerintahan Allah. Ada pemerintahan yang legal dari Tuhan. Ada kuasa yang legal yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita sebagai gereja harus bertumbuh ke arah itu. Kita tahu nggak? Kita sibuk diri kita untuk kemudian berkata begini, saya sudah sampai pada tujuan Allah. Dan kita pikir kalau kita kaya, makmur, berhasil, tujuan Allah selesai. Come on, belum. Kalaupun saudara punya seluruh dunia ini, saudara belum mencapai tujuan Allah, belum. Sebab tujuan Allah adalah kita menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia. Itu tujuannya. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah mencapainya karena kita cuma sibuk untuk memperkaya diri sendiri, membuat diri kita lebih nyaman
supaya orang lain kemudian menjadi senang. Coba perhatikan, sekarang ini orang mengejar kenyamanan. Semuanya dipermudah, semakin mudah semakin baik, semakin nyaman semakin laku. Semuanya begitu. Dan masalahnya sekarang gereja ikut-ikutan untuk membuat jemaatnya lebih nyaman. Saya nggak larang, cuma kalau itu mentalitasnya kemudian mereka tidak tough, mereka tidak bertumbuh, mereka tidak punya pemikiran yang tepat tentang pemikiran firman Tuhan, sudah bisa terjebak pada kenyamanan. Dan sudah terbukti kenyamanan pembunuh iman nomor 1. Nomor 2 baru kekecewaan. Kita sekarang ini sedang berhadapan dengan tantangan yang sangat berat. Nama tantangan itu adalah Deconstruction of Christianity. Seluruh dunia sedang berusaha untuk meruntuhkan kekristenan. Dan apa yang mereka buat? Mereka menyerang dasar-dasar kekristenan. Makanya begini, kalau saudara mau naik level, kuasai dasar. Kalau saudara mau pindah level, kuasai dasar. Jangan sampai level pindah dasar tidak ada. Itu kalau petinju namanya Andreas Golota. Tahu petinju? Itu petinju yang paling banyak diskualifikasi. Pukul bagian bawah terus. Dia tiap tinju ya kalah terus. Why? He doesn't know the basics. Karena trainingnya salah. Basicnya adalah ini. Bahwa kita ini dilahirkan dengan tujuan Allah. Kita dilahirkan dengan keuntungan kerajaan. Tuhan berniat kita berhasil dalam kehidupan kita. Makanya dia perlengkapi kita dengan rohnya yang kudus. Dia perlengkapi kita dengan kuasanya. Saudara jangan merasa bahwa saudara tidak punya itu. Agama yang beritahu buat kita, bahwa kita lemah dan gampang dikalahkan. Terus bilang tidak, kamu pemenang. Kamu harus terima kuasanya dan mulai bertempur dengan cara Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah jangan duniawi. Bagaimana caranya mengalahkan kedagingan? Bukan dengan doa puasa. Mengalahkan kedagingan bukan dengan berdoa tiap hari. Mengalahkan kedagingan dengan penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sebab cuma Roh Kudus dalam kita yang akan menolong kita mengalahkan kedagingan dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Kalau sudah penuh Roh Kudus, ada harapan mengalahkan kedagingan. Kalau enggak, ya enggak. Makanya kita bilang, kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Kita melakukan, kalau daging menguasai kita, keinginan daging yang kita lakukan. Kalau roh yang menguasai kita, keinginan roh yang kita lakukan. Kuncinya ada di sini. Kita harus taat. Saudara lihat saya, kami aliran kasih karunia Pak. Kamu mau aliran kasih karunia, mau aliran karunia kasih, mau aliran apa aja. Saudara perlu taat untuk melakukannya. Saya percaya kasih karunia tidak menggantikan ketaatan. Kasih karunia memampukan kita untuk taat pada firman Tuhan. Itu kasih karunia yang betul. Bukan kasih karunia yang bikin kita jadi malas. Tapi kasih karunia yang mendorong kita bekerja lebih keras. Bukan kasih karunia yang berikan kepada kita. Ya cuman duduk ongkang-ongkang kaki dan besok kita bangun masuk sorga. Come on. Itu bukan Kristen yang saya baca di Alkitab. Yang saya baca di Alkitab adalah kamu ditebus oleh Tuhan. Keselamatan bukan usaha kita. Tapi setelah itu Tuhan mau pekerjaannya dia kita kerjakan di muka bumi ini. Makanya dia naik ke sorga. Dia serahkan semua pekerjaannya buat kita. Kemudian dia akan berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku perbuat. Bahkan lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Taatlah pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan. Tapi Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan kami. Bicara pada kehidupan umat-Mu. Ampuni keduniawian kami. Ampuni kami yang tidak mengerti. Ampuni. Ampuni kami yang memutuskan dengan cara-cara duniawi.
Ampuni kami lebih mencintai hal-hal yang duniawi. Kami perlu masuk pada kerajaan-Mu, pada sistem kerajaan Allah, dengan mentaati kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, supaya firman Tuhan yang ditabur, encourage us to obey You more. Katanya firman Tuhan yang ditabur, mendorong kami untuk berpindah dari sistem dunia ini pada sistem kerajaan Allah. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus berikan penjelasan kepada kami sesuai dengan konteks kehidupan kami. Kalau ada orang yang perlu bertobat, meninggalkan kehidupannya, perbuatannya, cara hidupnya yang dikuasai oleh dunia, biar mereka melakukannya hari ini di hadapan-Mu. Kalau ada yang perlu berbalik, kalau saudara tahu bahwa persis saudara ada di dalam skim kerajaan kegelapan, kau tidak bisa mengampuni, kau tidak bisa melupakan, kau tidak bisa melepaskan penuh dengan kepahitan, saudara ada pada skim kerajaan kegelapan. Hari ini izinkan Tuhan terobosi kita. Bapa, aku berdoa, nyatakan kasih setia-Mu buat kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Thank you for your goodness. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan daging-Mu, kami bersekutu dengan makan tubuh-Mu, roti ini bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami minum anggur ini, kami bersekutu dengan darah-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan sudah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah disampaikan pada saudara. Adakah dari saudara yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan di tempat saudara. Ada yang masih belum dapat roti dan anggur sebelah sini ya. Yang masih ada yang lain yang belum dapat roti dan anggur yang sudah harus dilayani roti dan anggur di atas barangkali. Ada yang belum? Semua sudah? Saudara boleh buka aja dulu, take your time, it's okay. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, kita harus makan dengan sikap yang benar. Sikap ini adalah sikap yang terbuka pada Tuhan. Sebab waktu Yesus katakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Dia referring kepada roti dan anggur yang dia pecah-pecahkan. Tapi dia berkata bukan sama seperti yang dipikirkan oleh orang Yahudi yang berkata mereka keluar dari Mesir. Saat orang Yahudi makan Paskah memperingati mereka keluar dari Mesir. Yesus ajak gerejanya berkata begini, enggak, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang dalam kehidupan. Ya kita makan roti dan ini memberikan kepada kita ingatan dan pengertian bahwa Yesus berdiam dalam kita. Dia ada di dalam kita. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Artinya dia ada dalam kita. Dia mau merasa melalui perasaan kita. Dia mau berpikir lewat pemikiran kita. Dia mau berkarya lewat kehidupan kita. Darahnya mengalir atas tubuh kita. Yesus telah menjadi jawaban untuk kehidupan kita. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Kita mendengarkan apa kata firman Tuhan tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Yesus dia telah menanggung semua dosa saudara, semua pelanggaran saudara, semua kutuk saudara, semua kelemahan saudara, semua penyakit saudara telah ditanggung pada tubuhnya. Dan tubuhnya adalah tubuh yang melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. The body of Christ. Thank you, Lord. Kita tidak perlu sakit lagi. Kita angkat cawan di tangan kanan kita.
Demikian juga dia mengangkat cawan sesudah makan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis, ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Izinkan Tuhan bersekutu dengan saudara. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan datang bersekutu dengan mereka. Supaya mereka di dalam aku dan aku di dalam mereka. Ambil waktu untuk izinkan bersekutu dengan Tuhan beberapa waktu ini. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu. Sampaikan Dia ada dengan kita. Dia mendengarkan kita. I give you some times. Talk to God. Bicara dengan Tuhan. Apa aja. Anything. Speak to Him. Sekarang kita akan berdoa supaya kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, pada komunitas kita, pada keluarga kita, pada jemaat kita, pada kota kita. Kita akan berdoa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama dan bersuara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, pelayananmu, studimu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi orang-orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai kamu akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. God bless you. Happy anniversary. Happy Sunday, everyone. Thank you. Demikianlah ibadah ucapan syukur 17th Anniversary Rock Samarinda. Untuk baptisan selam akan dilaksanakan di Sabtu ini 25 Mei 2024 pukul 10 WITA. Dan untuk ibadah minggu depan dapat kembali diikuti pada jam-jam berikut ini.
Untuk mengakses pelayanan personal Rock Samarinda dapat melalui aplikasi MyRock. Sedangkan untuk konten-konten digital ministry dapat dinikmati melalui channel YouTube dan Instagram Rock Samarinda serta aplikasi MyRock. Happy Sunday and happy 17th anniversary Rock Samarinda. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.